Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Literasi Garasi Maidas. Podcast Literasi Garasi Maidas ini merupakan podcast perdana yang dilaksanakan oleh tim Gerakan Literasi Sekolah SMK PGRI Jatibarang. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu luar biasa, aktivis, penggerak literasi yang sudah dikenal oleh masyarakat di Indramayu. Selamat datang Mas Arik Rifki Mustafa. Terima kasih Mas. Selamat pagi. Pagi. Arik ini merupakan Duta Baca Jawa Barat tahun 2021, betul? Kurang lebihnya seperti itu. Ya. Selanjutnya ada Setiawati, ya, siswa SMK PGRI Jatibarang sekaligus anggota klub buku Garasi Maidas. Terima kasih Ada sudah hadir di podcast perdana ini. Baik, di podcast perdana kali ini kita nanti akan membahas tentang persoalan-persoalan tentang dunia literasi. Di antaranya tema yang diambil adalah perpustakaan, buku, dan pentingnya literasi untuk kehidupan, gitu ya. Seperti diketahui, buku merupakan salah satu produk kebudayaan, gitu. Produk kebudayaan ini, budaya yang dihasilkannya adalah budaya membaca. Namun sayangnya budaya membaca ini akhir-akhir ini sangat kurang diminati karena tidak sepopuler dengan budaya-budaya yang lain yang lebih praktis seperti bermain game, kemudian aktivitas-aktivitas lain yang lebih praktis gitu. Jadi budaya membaca ini tertinggal sangat jauh. Ini terbukti dari bagaimana tingkat literasi kita di Indonesia itu secara umum masih sangat jauh dibandingkan dengan negara-negara yang lain gitu. Oleh karena itu, dengan adanya podcast kali ini harapannya bisa membangkitkan semangat literasi di SMK PGRI Jatibarang. Baik, langsung saja kita mulai podcast ini ya Mas Arik ya. Mas Arik ini kan Duta Baca Jawa Barat tahun 2021 gitu. Saya ingin tahu sih kegiatan atau aktivitas Mas Arik akhir-akhir ini masih nggak bergelut di dunia literasi? Kalau untuk akhir-akhir ini masih sebenarnya Mas. Karena meskipun saya adalah Duta Baca tahun 2021, tetapi meskipun periodenya sudah selesai, namun kontribusi untuk terus bergerak di bidang literasi itu terus berlanjut gitu. Bahkan ada sebuah jargon dari Duta itu setahun menjabat, selamanya menginspirasi, seperti itu. Oleh karenanya kita tidak boleh putus gitu. Tetap meskipun periodenya selesai, di selanjutnya itu tetap harus bisa menginspirasi dan terus menggalakkan literasi di lingkungannya, seperti itu Mas. Kalau saya masih aktif di komunitas, sehingga meskipun itu di luar dari kegiatan Duta ya, karena saya sendiri tidak terlalu melabeli kegiatan apapun dengan Duta gitu. Yang penting kalau misalnya orang melihat itu sebagai kegiatan Duta, silakan gitu. Meskipun saya secara pribadi lebih nyaman dan lebih enjoy aja ketika bergerak itu ya secara personal saja, atas dasar dari hati aja, kayak gitu sih, seperti itu. Berarti sudah jatuh hati banget dengan dunia pergerakan di literasi ya? Ya. Karena sudah menggunakan hati gitu. Mudah-mudahan sih siswa-siswi kita juga di SMK PGRI Jatibarang ini termotivasi gitu dengan adanya podcast ini, bisa mengikuti jejak Mas Arik gitu di Duta Baca Jawa Barat. Oke, Mas Arik, bagaimana sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Mas Arik ketika menjadi seorang Duta Baca Jawa Barat? Apakah seorang duta itu yang setiap hari selalu membaca atau yang setiap hari selalu menggalakkan orang-orang untuk membaca gitu?
seperti apa sih kegiatan-kegiatannya gitu? Eh, Selama menjadi duta baca tentunya memang ada beberapa hal perubahan gitu dari yang sebelumnya mungkin biasa-biasa saja gitu, tetapi ketika sudah menjadi duta baca itu kan ada beberapa tuntutan yang memang eh, dalam secara pribadi, secara personal ya, itu perlu ditingkatkan gitu. Dalam artian kita perlu tadi ya, karena tujuannya untuk menginspirasi gitu kan, untuk mengajak seseorang, jadi ya dimulai dari diri kita sendiri dulu gitu kan, sehingga pola perubahan itu yang terjadi gitu kan, yang tadinya misalkan contoh bagaimana kita bisa mengajak seseorang tetapi diri kita sendiri tidak melakukannya gitu. Oleh karenanya ya mulai dari diri kita sendiri sebelum mengajak orang lain. Nah dari situ kan kita mulai memikirkan strategi gitu. Ketika kita sudah memulai di kehidupan pribadi kita sendiri, bagaimana bisa menyampaikan itu ke seseorang. Dan kita kan nggak semuanya bisa, dalam artian ke tempat yang baru langsung bilang ayo baca kan, nggak semudah itu gitu kan. Oleh karenanya perlu kita mungkin di awal-awal perlu memperlihatkan dulu gitu kan, kita perlu membawa buku yang kira-kira kita pun harus membaca gitu, bukan membaca buku, bukan membaca tulisan saja gitu, tapi membaca situasi juga, bahwasannya di lingkungan itu lebih suka ke arah mana gitu kan. Kan dari sekian banyak buku bacaan itu kan pasti selera orang berbeda-beda seperti itu kan. Jadi perlu strategi hal itu juga yang tadinya tidak terpikirkan mungkin ya sebelum jadi duta baca, ya mungkin yang dipikirkan ya udah saya suka, ya kalau kalian gak suka ya nggak masalah seperti itu. Tapi tantangannya setelah menjadi duta baca, selain merubah diri sendiri, ya kita juga harus bisa merubah lingkungan seperti itu. Kita harus bisa mengajak lingkungan untuk bisa juga terbawa dan bisa mencintai literasi seperti itu. Oke, luar biasa ya. Gimana, ada sudah termotivasi dari Mas Arik ini? Ya, termotivasi banget pasti, karena ya siapa yang gak mau sih lihat lingkungannya jadi minat literasinya jadi tinggi gitu loh. Soalnya di Indonesia sendiri literasinya, kata Pak Surya tadi, masih jauh banget kan. Jadi ya literasi di Indonesia itu berarti masih harus dikembangkan lagi. Kalau ada, memang suka baca buku. Suka dari kelas 4 sampai 5-an kalau nggak salah, ada masih baca buku-buku cerita biasa. Terus mulai kelas 5 ke kelas 6 itu udah punya HP, jadi ngedownload aplikasi yang emang itu tuh buat baca gitu loh Pak. Dan di kelas 6 semester akhir ada mutusin buat beli buku judulnya Hukum, karyanya Asabelia Audida, itu novel. Terus pas mulai kelas 7 ada berhenti baca buku gara-gara kegiatan yang di SMP, jadi makin padat gitu loh. Tapi pas kalau nggak salah kelas 7 semester 2 itu libur gara-gara Covid. Akhirnya baca buku ada makin meningkat. Terus ya di situ tuh mulai baca dari platform-platform sosial media, ada khusus aplikasi buat baca, ada yang emang platform sosial media yang sebenarnya itu bisa jadi apa aja, tapi ada di situ nyarinya buat yang tentang baca-baca. Kayak di Twitter ada yang namanya AU, itu jadi kayak penulis bikin sosial media terus bikin cerita di situ. Dan ada beberapa penulis-penulis yang sukses, ceritanya itu bisa diadaptasi menjadi novel. Nah terus mulai sampai kelas 9 ada masih suka baca buku. Terus di perpustakaan ngelihat buku karyanya Terelie. Judulnya bukan judul, lebih ke series Bumi series. Terus di situ baca awal pertama judulnya itu Bumi. Pas habis baca buku itu kok penasaran, akhirnya dilanjutin lagi ke judul-judul berikutnya. Tapi ternyata di situ ada beberapa buku yang rusak, disayangkan banget itu Pak. Dan ada buku yang belum penuh, belum terisi semua seriesnya. Sampai pas semester 2 di kelas 9 ada baca buku itu, tapi nggak lewat perpustakaan lagi, memberanikan untuk beli. Dan sampai sekarang jadi suka bukunya Terelie. Wow. Luar biasa ya, ini salah satu yang
COVID membawa perubahan lebih baik gitu ya. Karena jarang yang mengisi waktu luangnya itu dengan membaca. Luar biasa sekali nih ada nih. Mudah-mudahan nanti ada juga bisa menularkan virus membacanya kepada siswa-siswa yang lain ya. Oke, Mas, balik ke Mas Arik ya. Saya tuh ingin tahu pendapatnya Mas Arik tentang gerakan literasi di Indramayu. Nah, ini menarik nih. Karena sejarahnya itu kan gerakan literasi di Indramayu ini memang cukup aktif memang sebelumnya. Era 90-an mungkin didominasi oleh teman-teman di Dewan Kesenian dan lain-lain dengan komunitas-komunitas sastranya gitu kan. Kemudian di era kita tahun 2000-an gitu, era milenial, sebelum pandemi Covid itu gerakan literasi di Indramayu itu cukup masif ya. Banyak pemuda-pemuda yang mulai sadar di dunia literasi. Nah, sekarang pasca Covid seolah-olah semuanya itu hilang. Nah, saya ingin tahu pendapatnya Mas Arik gitu, tentang gerakan literasi di Indramayu sih. Bagaimana pendapatnya? Untuk yang sekarang atau kapan? Iya, untuk yang sekarang. Baik. Sebenarnya begitu variatif sih Kang sebenarnya. Ketika justru ada juga beberapa gerakan literasi itu yang timbul ketika Covid. Ada beberapa pemuda di Indramayu yang tergerak gitu, terpanggil hatinya ketika anak-anak sekolah itu diliburkan gitu, ketika pembelajaran jadi daring. Itu justru yang menggerakkan itu bukan dari kaum-kaum berpendidikan tinggi gitu kan. Di situ mungkin saya bisa terenyuhnya dari situ mungkin, sehingga bisa menarik diri saya untuk lebih dalam lagi di dunia literasi. Itu ada di Karangampel itu TBM-nya, taman bacaannya itu berdiri ketika Covid dan ketika anak-anak sekolah itu kecanduan gadget seperti itu. Jadi di situ saya melihat sebuah fenomena baru, justru yang mahasiswa sibuk kuliah, tapi pekerja-pekerja di sana yang buruh kasar gitu kan, yang petani, pemuda-pemuda di sana yang berpenghasilan rendah, di situ kesadarannya tinggi gitu. Gimana ketika nanti penerus bangsa justru kasihkan main HP gitu, gadget, sekolahnya libur, sekolahnya daring gitu kan, dan dari situ nggak ada yang ngontrol. Akhirnya mereka ngebentuk taman bacaan di situ kan, patungan dari pendapatan mereka yang ya seadanya gitu kan, akhirnya diciptakan sebuah taman bacaan. Dari situ mereka kebingungan justru karena pendidikan mereka yang kurang, mereka akhirnya menggayat beberapa pemuda lain yang memang pendidikannya tinggi gitu. Hanya saja tidak seantusias pemuda yang tadi berinisiatif itu gitu kan, sehingga saya dapat kabar itu dan saya coba ke sana dan berkali-kali di sana antusiasnya sangat tinggi gitu kan. Anak-anak sana pun sebenarnya literasi itu cukup variatif dan gerakannya memang saya yakin bisa terus berkembang gitu kan. Meskipun digempur dengan Covid, ya tadi mungkin gerakan-gerakan yang sebelumnya ada mungkin bisa melemah gitu kan, mungkin karena ada Covid, mungkin mereka kurang atau jenuh, mungkin ada kejenuhan dan kurang bisa berkompetisi dan berinovasi di dalam menghadapi Covid. Tetapi di sisi lain ada juga yang tumbuh justru karena Covid gitu kan. Nah, di situ saya meyakini bahwa literasi di Indramayu masih tetap terus tumbuh gitu kan, meskipun berbagai halangan maupun rintangan yang ada gitu sih yang menurut saya. Mungkin kalau menurut survei saya belum tahu pastinya gitu gerakan literasi di Indramayu bagaimana, tapi saya tetap yakin dan pasti bahwasanya dari tiap-tiap individu masyarakat Indramayu bisa terus tumbuh literasinya. Dan ini juga mungkin bisa jadi pengetahuan baru gitu untuk kita semua, bahwasanya kita banyak di stigma bahwasanya Indonesia terutama ya, itu literasinya rendah gitu kan. Atau itu kan survei dari luar negeri. Tapi luar negeri itu kan memakai indeks ataupun indikator tertentu gitu, entah itu dari buta huruf ataupun dari apa. Tetapi yang mereka nilai itu kan hanya kemampuan masyarakat Indonesia di dalam membaca abjad.
Tetapi tidak disurvei juga berdasarkan mereka membaca. Ada orang tua kita zaman dulu tuh, mereka nggak bisa baca abjad, tapi mereka bisa baca Arpegon. Oh iya. Mereka bisa baca Hana Caraka gitu. Hal itu yang memang tidak menjadi sorotan gitu, bahwasanya kita terstigma bahwasanya nenek moyang kita buta huruf gitu, tidak bisa baca dan sebagainya. Tapi di sisi lain ada hal yang tidak terekspos gitu. Makanya saya yakin di Indramayu sendiri ada gerakan juga kan, almarhum Kitarka juga menghidupkan kembali aksara kuno masyarakat Indramayu. Jadi menurut saya semua itu bakal terus bergulir gitu. Katakan literasi juga dinamis ya Kang ya. Karena zaman sekarang nggak cuma baca tulis gitu, berkembang juga dari 6 literasi dasar, ada juga literasi digital, ada juga literasi, termasuk tadi yang ada lakukan juga kan karena COVID, terus misalnya akses ke perpustakaan tertutup gitu kan, tapi bisa diakses melalui handphone gitu. Terus zaman sekarang juga ada orang nggak suka nih Kang baca buku, cuma dia suka tuh baca alternative universe gitu kan, AU gitu yang di sosmed, justru nggak masalah menurut saya. Dan itu yang perlu kita sadarkan juga gitu, bahwasanya ya literasi luas gitu, nggak cuma dari segi dibatasi oleh segi selera gitu, atau juga dari segi aspek dari bobot sebuah bacaan gitu. Tapi yang penting kan ada rangsangan dulu gitu, bahwasanya dia bisa rutin membaca, itu kan daya tangkap dia kan semakin meningkat terus menerus kayak gitu. Bahkan terakhir kali kemarin juga setelah Lebaran tuh di sebuah forum komunitas itu Kang, ada yang bertanya bahwasanya dia mengeluhkan bahwasanya adiknya tuh sukanya baca komik, dan dia menganggap itu sebuah masalah gitu, bahwasanya adik saya sukanya baca komik, nggak mau diarahkan ke hal yang lain gitu. Padahal itu udah lebih bagus gitu ketimbang main HP, main game gitu kan. Itu justru nggak apa-apa. Itu yang dia keluhkan itu SD dan SMP, adiknya dia ketika SD dan SMP. Justru itu ya emang waktunya dia bergulat di dunia itu terlebih dahulu gitu. Nanti ketika sudah SMA baru ditingkatkan lagi ke hal yang lain, ke bahan bacaan yang memang lebih tinggi lagi, seperti itu sih Kang. Jadi mungkin ya khususnya ya untuk literasi di Indramayu, saya yakin bisa terus dapat bertumbuh sih Kang. Gitu Kang. Oke. Kalau tidak salah ya Mas Arik, Mas Arik ini kan kalau saya lihat di media sosialnya gitu, aktif juga di gerakan literasi sekolah. Oh, iya. SMK mana itu? Ya, SMA Astana Japura. SMA 1 Astana Japura. Nah, gerakan literasi sekolah ini kan memang sebetulnya literasi itu rumahnya itu di sekolah. Gitu kan. Semua kegiatan pembelajaran, penerimaan informasi gitu, karena kan literasi itu kan bukan hanya sekedar membaca, segala hal yang berkaitan dengan akses informasi gitu. Baik itu informasi pengetahuan, informasi hal-hal yang umum pun itu literasi kan. Nah, rumah sebenarnya itu kan sekolah. Kalau menurut Mas Arik gitu, gerakan literasi sekolah yang bagaimana yang sekiranya bisa mengajak siswa-siswinya agar mulai sadar bahwa literasi itu penting. Siswa-siswi ini kan masih dapat kita arahkan, kemudian masih dapat kita bimbing gitu, sebelum mereka benar-benar memasuki dunia yang nyata atau real life-nya gitu. Nah, menurut Mas Arik, gerakan literasi sekolah yang bagaimana idealnya? Justru ketika hadirnya perpustakaan di sekolah saja itu sebenarnya sudah ideal sebenarnya Mas. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya bagaimana keefektifan perpustakaan tersebut gitu, sehingga bisa menyentuh siswa-siswi yang ada di sekolah tersebut. Karena kenapa saya bilang ideal? Karena perpustakaan sekolah itu ya eksklusif untuk sekolah tersebut kan. Jadi keanggotaannya jelas ibaratnya. Lalu juga target dan ibaratnya kalau marketing pemasarannya jelas gitu kan. Siswa itu terdata semua gitu. Yang keluar masuk berapa, yang pinjam buku berapa, dan
ada berapa kelas, ada berapa jumlah itu jelas gitu. Ketimbang mungkin perusahaan-perusahaan yang lain yang memang swasta ataupun juga yang umum, milik daerah atau sebagainya gitu. Jadi perpustakaan sekolah ini sudah sangat ideal ketika ada gitu di perpustakaan. Cuma hanya saja keefektifannya itu ditentukan dua hal nih Mas. Yang pertama, koleksi bacaan yang memadai gitu kan, setidaknya sesuai dengan jenjang siswa. Jadi karena target pemasarannya sudah jelas, komponen penggunanya juga sudah jelas, ya harusnya bahan bacaannya pun harusnya sudah jelas juga gitu. Minat dari siswa tersebut apa, kemana gitu kan, itu yang diisi di perpustakaan tersebut. Yang kedua, pengelola perpustakaan yang aktif mengkampanyekan gerakan membaca gitu kan. Nah, kalau isinya sudah ada, bukunya udah sesuai dengan siswa, maka kalau pengelolaannya kurang tepat, itu juga jadi nggak bagus gitu. Mulai dari buku rusak ataupun juga buku hilang, makanya harus ada pengelolaan yang tepat di situ gitu kan. Entah itu dari pustakawan yang memang terlatih, ataupun juga dari pengelolaan perpustakaan sistem yang sudah alurnya sudah tersistem seperti itu. Jadi itu dua hal itu yang memang diperlukan. Nah, balik lagi nih Mas, untuk stakeholder sendiri yang sebenarnya tanggung jawab siapa sih gitu, yang memang selain tanggung jawab bersama gitu kan, tapi kan memang di atasnya juga ada yang menaungi untuk stakeholder tersendiri gitu. Mungkin kita bisa, misalnya contoh untuk secara internal sendiri agak sulit kan, tapi kita bisa minta bantuan untuk dinas terkait yang memang menaungi sekolah tersebut. Mungkin kalau sekolah tingkat SMA, SMK itu kan di tingkat provinsi ya, dinas distrik provinsi, itu harusnya bisa dikolaborasikan gitu. Entah mulai dari bahan bacaan itu akan dibantu oleh dinas pendidikan seperti itu. Tetapi untuk pengelolaan perpustakaannya itu bisa dari pustakawan terlatih yang memang dilatih oleh dinas perpustakaan daerah gitu. Kalau misalkan provinsi berarti di tingkat Dispusipda Jabar seperti itu. Kalau misalkan distrik,nya berarti kan di dinas pendidikan provinsi. Kolaborasi itu yang memang masih kurang gitu Mas. Masih kurang, ditambah lagi di sektor akar rumputnya memang masih belum terlalu menyadari bahwasanya hal itu menjadi penting seperti itu. Jadi minimal dari internalnya sendiri sudah merasa hal itu penting, mungkin untuk advokasi ke atas itu bisa dengan mudah seperti itu kan. Karena yang saya lihat juga dari perpustakaan SMA 1 Astana Japura itu kan di Cirebon ya kan, itu mereka sudah mengelola dari situ, dari mulai bahan isi bacaan gitu, mereka sesuaikan dengan minat siswa-siswi di sana, keinginannya di bahan bacaan apa. Jadi tidak melulu bahan bacaan pelajaran gitu. Jadi itu yang menjadi PR kita gitu. Kita kebanyakan di perpustakaan sekolah itu buku-bukunya buku pelajaran semua. Ditambah lagi sistem sekolahnya juga. Jadi terkadang siswa itu ketika tidak mengerjakan PR, ketika melakukan sebuah pelanggaran, itu dihukumnya di perpustakaan. Jadi kamu nggak boleh istirahat, kamu harus istirahat di perpustakaan, kamu harus ngerangkum beberapa bab gitu, beberapa halaman. Itu jadi stigma siswi itu di dalam pikirannya perpustakaan itu adalah tempat hukuman gitu. Oleh karenanya ketika dia selesai sekolah ataupun dia menamatkan sekolah itu, dia enggan untuk ke perpustakaan, entah itu perpustakaan umum, daerah ataupun perpustakaan swasta. Oleh karenanya dari sistem itu tuh Mas, sistem itu yang memang harus terbangun, dan kita juga tidak bisa memaksakan sekolah juga. Saya bilang tadi di awal bahwasanya harus ada kolaborasi antara distrik dan dinas perpustakaan, karena memang guru juga mempunyai beban tersendiri kan, entah itu terkait kurikulum, penilaian siswa dan sebagainya. Oleh karenanya guru juga kalau tidak memang kompeten di dalam pengelolaan perpustakaan, dia juga kewalahan gitu, ataupun juga tidak terlatih di dalam pengelolaan perpustakaan, ya dia juga akan kewalahan. Oleh karenanya perlu ada sinergisitas antara distrik yang memang bisa memenuhi kebutuhan bahan bacaan dan dinas perpustakaan juga untuk pelatihan di pengelolaan perpustakaan tersebut, atau dia bisa mengirimkan pustakawannya untuk bisa mengelola di berbagai perpustakaan. Itu terjadi di Surabaya Mas Suryana, ketika Ibu Risma menjadi wali kota tuh, dia mensinergisitaskan antara distrik kota Surabaya dengan
dinas perpustakaan, dan itu yang terjadi gitu. Jadi untuk bahan bacaannya dikelola oleh bahan bacaannya dibantu oleh Disdik gitu kan, untuk pustakawannya yang mengelola itu dibantu oleh dinas perpustakaan gitu, untuk anggaran pelatihannya dan sebagainya, seperti itu. Mudah-mudahan Amin. Apa ya, perpustakaan kita juga ya, tapi perpustakaan kita nggak jadi tempat hukuman kan? Iya. jangan itu mengerikan Mas. Minimal itu enggak, itu udah aman perpustakaan sekolah. Oke, luar biasa ya, karena perpustakaan itu kita memandang itu jadi tempat simpan pinjam buku kan, padahal sebenarnya transformasi perpustakaan itu sudah lebih jauh daripada itu gitu. Jadi perpustakaan itu bukan hanya jadi tempat simpan pinjam buku, tetapi juga bisa menjadi sumber segala informasi. Dan ini yang saya ingat ketika ikut diklat di provinsi gitu. Perpustakaan itu harus berbasis inklusi sosial, di mana perpustakaan itu harus memiliki dampak bagi lingkungan di sekitarnya gitu. Dampak apapun gitu. Contoh misalnya perpustakaan juga bisa menjadi salah satu sumber informasi ketika orang butuh kerja gitu, orang butuh keterampilan gitu. Itu sekarang sudah sangat luar biasa transformasinya gitu. Dan mudah-mudahan perpustakaan kita juga nanti ke depan bisa jadi hal yang serupa gitu. Nah, sekarang karena berbicara soal perpustakaan, saya ingin tahu dari siswa SMK PGRI di Barang ya. Menurut Ada, bagaimana menurut Ada perpustakaan yang dimiliki oleh SMK PGRI di Barang? Menurut Ada sendiri ya bersyukur banget Pak, soalnya di sekolah-sekolah lain fasilitas ini nggak semua sekolah ada gitu, Pak. Kayak bahkan ada satu sekolah yang punya perpustakaan tapi nggak dirawat dengan baik Pak. Ada yang bukunya kena rayap, ada yang malah kayak pada berdebu. Jadi makanya pas di SMK ini ada perpustakaan jadi kayak senang gitu loh. Ada jadi yang suka baca makin suka. Terus harapannya juga kedepannya semoga perpustakaan Maidas ini makin berkembang Pak. Peminatnya juga makin banyak. Terus ya makin banyak siswa-siswa yang mau baca gitu. Ya gitu tapi nggak sekedar baca tentang ya yang nggak penting aja, tapi ya semoganya ada yang mau baca tentang pelajaran juga gitu. Ya, semoga Ada juga bisa menjadi menjadi semangat bagi yang lain untuk bisa sering-sering datang ke perpustakaan, baca buku gitu ya. Atau bertukar informasi kan kita bisa. Karena di Klub Buku Garasi Maidas sendiri itu ada beberapa kegiatan yang diantaranya seperti ini, podcast literasi gitu Mas Arif ya. Kemudian ada juga diskusi buku gitu. Kemudian ada kelas-kelas pelibatan kayak kelas-kelas pengolah bakat gitu. Siswa ini saya yakin semua punya bakat yang terpendam gitu. Jadi kita buat kelas-kelas, misalnya kelas membaca puisi kayak kemarin yang sudah kita laksanakan, kelas desain Canva gitu yang sederhana, tapi manfaatnya bisa digunakan untuk mading, untuk membuat pamflet-pamflet ketika tugas gitu kan. Jadi seperti itu. Oke. Saya penasaran. Buku. Sekarang ke buku. Buku apa yang Ada suka gitu, ketika Ada membaca gitu? Ada nggak buku yang Ada favoritkan? Banyak sih, cuman yang paling Ada suka itu karyanya Tender Love Pak, judulnya Tulisan Sastra. Jadi di situ menceritakan tentang sastra yang ngejar pacarnya Pak, tapi pacarnya ini nggak suka sastra. Nah, tapi di buku ini nggak menceritakan soal sastra sama pacarnya Jasi Sahara, tapi menceritakan tentang sastra sama kakaknya, tentang sastra sama adik-adiknya, tentang sastra sama teman-teman kampusnya juga, terus sama ibunya, sama kucing-kucing yang ada di rumahnya juga, termasuk sama wejangan-wejangan almarhum ayahnya. Nah, sampai sastra itu ngasih pelajaran yang baik banget ke orang-orang terdekatnya Pak, sampai dimana sastra itu nggak ada dan ngasih luka kehilangan
ke orang-orang terdekatnya. Dan ada wejangan bapaknya yang bikin emang itu relate banget dan bagus sih, sampai Sastra itu nerusin wejangan bapaknya itu ke orang-orang di sekitarnya sampai mereka kayak kehilangan banget. Terus juga si wejangan bapaknya ini kayak ngasih pelajaran banget gitu Pak. Makanya ada suka. Jadi bukan karena tentang Sastra sama Saranya aja, tapi tentang lingkungannya juga, tentang ayahnya juga itu. Banyak yang bisa diambil berarti Banyak, ya. Itu poin pentingnya dari baca gitu kan. Tidak hanya kita mendapatkan hiburan semata, tapi kita bisa mengolah informasi dari buku, meskipun itu novel, itu cerpen, tapi banyak kata-kata dari penulisnya yang bisa membangun kita sebagai manusia gitu. Kalau Mas Arik nih Mas Arik sendiri seorang duta baca gitu kan, duta baca Jawa Barat. Saya ingin tahu buku apa sih yang dibaca oleh duta baca yang favoritnya gitu. Sebenarnya kalau yang disuka tuh ya banyak sih Kang. Terutama ya buku-buku terkait yang menunjang perkuliahan ya. Cuma kalau yang memang berdampak ke kehidupan ya mungkin sebuah seni bersikap bodo amat itu. Oh iya. Dari Mark Manson itu ya. Jadi sebelum ada filosofi teras itu kan, sekarang lagi muncul filosofi teras gitu. Orang menjadi stoicism gitu kan, menjadi mempraktekkan stoa gitu kan. Nah, kalau saya justru mendapatkan itu dari sebuah seni bersikap bodo amat itu gitu. Dari situ lebih real aja gitu apa kata-katanya tuh ya dari kehidupannya Mark Manson itu sendiri gitu, dari kisahnya gitu kan, itu yang diceritakan dan dari situ bisa mengambil pelajaran. Dan itu sih mungkin yang berdampak ke kehidupan ya, karena kalau buku yang favorit ya ganti-ganti sih kan, kadang suka ini kadang suka itu, genrenya macam-macam gitu. Kalau sudah suka membaca, terlalu banyak buku yang dibaca sulit ya. Semua buku favorit gitu kan. Oke, terakhir, mungkin ini terakhir ya. Saya ingin bertanya soal mungkin harapan. Pertama Mas Arik dulu, harapan Mas Arik untuk gerakan literasi sekolah di sini itu bagaimana gitu? Semoga gerakan literasi di Maedas ya, ataupun juga di khususnya garasi Maedas sendiri bisa berkembang, bisa progres gitu kan. Karena saya yakin bahwasanya siswa-siswi di sini emang sebenarnya sudah literat, hanya saja belum tersalurkan di dalam belum tersadarkan gitu bahwasanya dia memang itu yang dia suka gitu, ataupun itu yang memang menjadi passionnya dia gitu kan. Karena kan pembelajaran itu kan atau literas apa ya, daya tangkap seseorang kan macam-macam, beda-beda. Dan ada yang dari segi visual, ada yang dari segi kinestetik, praktek gitu, ada juga dari mendengarkan gitu kan, audio teori learner gitu kan. Nah, hal itu yang memang perlu disadarkan ke anak-anak. Terkadang siswa-siswi itu nggak tahu bahwasanya dia sudah berliterat, dalam artian dia suka nonton podcast, dia suka melihat sebuah diskusi di YouTube gitu. Dia tidak sadar ada hal yang bisa dia serap informasi dari situ, ada hal yang memang bisa dia implementasikan dari informasi itu gitu. Itu yang mungkin belum tersadarkan. Makanya kan perpustakaan yang sekarang ini kan bertransformasi gitu kan ya, menjadi lebih inklusi sosial gitu, karena supaya ruang-ruang perpustakaan tidak hanya diisi oleh orang baca buku aja gitu, tapi orang yang suka minat dengan bakat tertentu gitu kan, atau menggeluti sebuah keahlian tertentu gitu. Makanya perpustakaan daerah pun, perpustakaan nasional pun menciptakan perpustakaan itu bertransformasi menjadi inklusi sosial dengan pelatihan dengan keahlian tertentu. Apalagi di sini kan SMK kan basisnya kejuruan, dan itu memang yang perlu disadarkan ke anak-anak yang lain gitu, bahwasanya kamu tipikal yang penyerapan informasinya di jalur apa gitu, apakah dari jalur visual membaca aja gitu, atau dari jalur kinestetik harus praktek gitu, atau memang jalur auditori dengan mendengarkan.
Nah itu yang perlu disadarkan gitu. Kalau misalnya dia nggak bisa banget baca buku, kita hadirkan beberapa platform ini, bahwasanya membaca tuh nggak cuma dari membaca buku cara melihat gitu, ada juga yang mendengarkan. Namanya lupa sih, audiobook. Sekarang kan muncul tuh audiobook gitu kan. Nah itu bagian dari yang menjawab hal itu sih. Jadi banyak. Jadi menurut saya zaman sekarang sulit untuk menjadi bodoh gitu kan. Iya. Sulit untuk beralasan menjadi bodoh karena semua ruang-ruangnya sudah ada gitu. Ketika dia tipikal yang visual, membaca buku sudah ada, atau platform digital, perpustakaan online sudah ada. Tetapi ketika dia suka atau cepat nyerap informasinya dari mendengarkan, audiobook sudah ada gitu. Ketika dia sukanya langsung praktek gitu, tutorial YouTube sudah ada, langsung mempraktekkan gitu. Jadi sangat sulit untuk zaman sekarang nih untuk beralasan menjadi bodoh tuh sulit. Ada kata-kata yang bagus kalau misalnya kita tangkapnya. Jadi sulit bagi kita untuk beralasan menjadi bodoh ya, karena memang sebenarnya betul semua arus informasi itu bisa diterima dari mana saja gitu, bukan hanya dari buku gitu, tetapi juga bisa dari, bahkan orang-orang yang suka film itu kan bisa dikatakan bahwa dia juga berliterat sebenarnya, karena dari film banyak bisa pesan yang kita ambil, kemudian banyak hal yang bisa kita petik gitu. Tetapi bagaimana dialektikanya mungkin, berdialektika dengan orang gitu, membahas film itu, kemudian film itu dijadikan sebagai alat komunikasi gitu. Seperti itu mungkin. Kalau ada harapan ada untuk perpustakaan atau gerakan literasi atau siswa-siswi Maidas seperti apa? Ya, tadi semoga makin berkembang dan buku-bukunya makin banyak. Amin. Anggotanya juga makin banyak, Pak. Peminat yang baca buku di Maidas juga semoga makin banyak. Dan ya itu. Karena kalau misalnya membaca buku sendirian sunyi ya, sepi ya. Sepi. Asik sendiri tapi, Pak. Tapi kalau misalnya membaca buku saya pernah ngerasain gitu. Lebih enak dengan misalnya ngobrol dengan orang yang sama-sama pembaca. Iya, betul. Dengan lebih banyaknya siswa yang suka membaca, mudah-mudahan nanti ada bisa berdialektika dengan lebih banyak gitu. Oke. Itu saja mungkin ya. Terima kasih Mas Arik sudah menyempatkan hadir di kampus kami atau sekolah kami SMK PGRI Jatibarang. Ya, sebuah satu penghargaan yang luar biasa bagi kami. Gitu. Mas Arik sudah bisa datang. Kita baca Provinsi Jawa Barat tahun 2021 ya. Oke. Ada juga terima kasih. Sama. Ya. Mudah-mudahan sekolahnya makin rajin, Amin. membacanya juga semakin rajin. Amin. Ya. Nanti kalau kapan-kapan ada harus jadi pembedah buku ini buat teman-teman Garasi Maidas. Oke, terima kasih untuk teman-teman sudah menyaksikan podcast literasi perdana kita ya, Garasi Maidas gitu. Mudah-mudahan banyak hal yang bermanfaat yang bisa kita ambil. Saya yakin semuanya bermanfaat gitu. Saya tutup dengan satu kata, bukan satu kata, satu kalimat. Kalimatnya ini pernah saya tulis gitu, ketika menjadi book ranger. Jika kita semua cahaya, maka kita bisa menakut-nakuti gelap. Jadi kalaupun misalnya minat baca kita itu adalah kegelapan, kerendahnya minat baca kita itu adalah kegelapan, tapi kalau kita semua bisa menjadi cahaya gitu, kita bisa menakut-nakuti kegelapan itu gitu. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast yang selanjutnya.